Mantan Menpora Roy Suryo harus menggunakan kursi roda dan dipapah saat keluar ruangan pemeriksaan Polda Metro Jaya Jumat malam. Roy tampak kelelahan setelah 12 jam diperiksa penyidik sebagai tersangka dugaan penistaan agama. Usai pemeriksaan, penyidik memutuskan tidak menahan Roy Suryo. Polisi menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka setelah ditemukan unsur pidana penistaan agama dalam postingan Roy terkait meme stupa Candi Borobudur yang menyerupai wajah Jokowi. Bahwa hari ini betul Polda Metro Jaya dalam hal ini Subdit Cyber Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya saat ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap Saudara Roy Suryo dengan status pemeriksaan sebagai tersangka. Adapun dasar yang digunakan dalam pemeriksaan ini adalah terkait dengan laporan polisi atas nama pelapor, pelapor Kurniawan Santoso, kemudian juga laporan polisi yang ada di Barreskrim yang dilimpahkan ke Polda Metro Jaya atas nama pelapor Kevin Wu. Penetapan Roy Suryo sebagai tersangka penistaan agama berdasarkan dua laporan yang masuk ke polisi, yakni pelapor atas nama Kurniawan Santoso dan Kevin Wu. Tim Liputan, Kompas TV. Membahas penetapan mantan Menpora Roy Suryo sebagai tersangka penistaan agama terkait dengan meme stupa Borobudur, sudah bergabung dengan salah seorang pelapor Roy Suryo, ada Kevin Wu dan kuasa hukum Roy Suryo, Elsa Syarif. Selamat petang, Mas Kevin, Bu Elsa. Selamat sore. Ya. Selamat sore, Bu. Saya ke Bu Elsa terlebih dulu. Bu Elsa, ada apa sih dengan Pak Roy Suryo pada saat 12 jam lebih diperiksa oleh polisi, kemudian keluar menggunakan kursi roda? Begini ya, klien saya Pak Roy, kita dijadwalkan melakukan BAP itu hari Jumat kemarin jam 10. Kami sudah siap, saya sendiri malah jam 8:30 udah siap di Polda. Nah, mungkin persiapan dari penyidik sehingga kami baru mulai jam 11. Nah, baru mulai sebentar dua atau tiga pertanyaan saya agak lupa. Tapi karena tanggung untuk sholat Jumat sehingga kami persilakan berhenti dulu supaya mungkin makan siang dan kemudian akan dilanjutkan setelah sholat Jumat. Untuk saat itu kami karena untuk tidak harus tepat waktu itu 1:30 itu harus kembali. Ya, kami melakukan makan dan sholat itu di sana juga. Dan sebelum 1:30 jam 1 kita udah kembali. Tapi ada urusan sedikit rekan saya Pitra Ramadhani yang menemani dan saya pergi. Nah, sewaktu saya balik dari pergi untuk meneruskan pendampingan, ternyata saya mendapat kabar pada saat itu ibu mau Jadi karena kelelahan karena waktunya ya Bu ya, atau mungkin karena status bukan kelelahan karena disidik oleh penyidik, tetapi mungkin dia kurang tidur selama 3 hari. Berpikir saya tidak bisa, saya bukan dokter, bukan apa, saya cuma dapat informasi dari penyidik. Jadi baru 8 pertanyaan tiba-tiba muntah sampai 4 kali muntah. Kemudian datang dokter gitu, diperiksa oleh dokter, ternyata tekanan darahnya 160 per 90. Tinggi ya, berarti Bu Elsa ya? Nyeri hati dan lupa. Bu Elsa, ini kan pasal yang dikenakan adalah tentang penistaan agama, ujaran kebencian, dan Undang-Undang ITE. Apa respon dari Pak Roy? Ya begini, sebetulnya dia merasa tidak melakukan itu dan ingin menjelaskan, dan sebetulnya kita lagi cari jalan
Waktu itu kan saya datangnya bergabungnya belakangan. Sebetulnya ada instruksi dari Bapak Kapolri, hal-hal yang demikian bisa sebelum proses atau dalam proses pun kita bisa melakukan mediasi. Mediasi ini, nah saya tidak tahu, kita belum mendapatkan sumber untuk mediasi. Oke. Nah, karena saya ketemu Pak Kevin Wu, dan ataupun kita bisa lakukan mediasi, bisa mendengar penjelasan. Apalagi klien saya waktu itu belum mengikuti secara penuh ya, sudah menyatakan pernyataan maaf di publik. Juga itu kita ini mediasi dan di beberapa kelompok-kelompok Buddha kita menjelaskan apa sih dan yang membuat. Jadi harapannya sebenarnya inginnya mediasi ya. Oke. Ya. Sebelum penetapan tersangka, baik. Meme itu bukan klien saya yang membuatnya. Klien saya itu hanya berkomentar tentang harga itu kenapa tinggi. Oke. Sedangkan itu tempat orang Buddha untuk bersembahyang. Jadi kan kalau mahal demikian, sehingga tidak memberikan kebebasan bagi agama Buddha untuk bersembahyang di sana gitu. Baik, kan baik Bu Elsa, saya ke Mas Kevin. Mas Kevin ini adalah sebagai salah satu pelapor, inginnya dimediasi sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Karena ujung-ujungnya Pak Roy ini sudah ditetapkan tersangka dalam kasus penistaan agama, Undang-Undang ITE, dan juga ujaran kebencian SARA. Tanggapannya Mas Kevin sebagai pelapor? Ya, yang pertama terima kasih Bu Elsa atas penjelasannya. Dan kami pribadi, saya secara pribadi dan selaku umat Buddha tentu merasa prihatin ya dengan apa yang terjadi tadi malam yang kami saksikan di media. Kami turut prihatin atas apa yang kondisi kesehatan Pak Roy ya, yang sempat katanya saya dengar juga muntah-muntah dan akhirnya harus keluar dari ruang pemeriksaan dengan cara di kursi roda dan dibopong. Harapan kami semoga beliau cepat pulih, cepat sembuh, sehingga kita bisa bersama-sama menyelesaikan proses ini dengan baik gitu ya. Dan tadi terkait dengan proses mediasi, sejak awal ketika Pak Roy menyatakan secara terbuka permohonan maaf, sebenarnya kami selaku umat Buddha jauh-jauh hari sudah memaafkan Bu. Jadi tentu ini seperti saya sampaikan di awal bahwa ini bukan masalah pribadi. Saya pribadi juga secara pribadi, saya sangat respect, saya sangat hormat dengan beliau. Karena saya tahu beliau sudah cukup lama ya, bukan kenal secara pribadi, tapi melalui media gitu ya. Jadi ini bukan masalah pribadi sebenarnya. Justru apa yang kami lakukan selaku anggota masyarakat, selaku warga negara, ketika ada sesuatu yang menimpa kami dan itu juga ada hal-hal yang kami rasa itu dilanggar, tentu kami juga menjadi bagian untuk mengedukasi masyarakat dan juga pelaku maupun calon pelaku bahwa hal ini tidak pantas dan tidak perlulah diadakan gitu. Jadi inti yang ingin dicapai adalah justru memberikan pelajaran kepada siapapun ya, termasuk mantan Menpora pun kalau posting mungkin lihat-lihat dulu, apalagi kan Pak Roy ini adalah juga mantan menteri dan juga pakar telematika gitu maksudnya, Mas Kevin. Ya, betul. Bu Elsa ada tanggapannya kalau Pak Roy ini kan mantan menteri juga, kemudian pakar telematika, ada nggak sih perasaan kaget begitu yang dialami Pak Roy sendiri dengan status sebagai tersangka ini? Ya, itu memang kaget ya, karena beliau itu telah berusaha mendatangi beberapa perkumpulan agama Buddha yang sudah ditemui dan terjadi pengertian supaya jangan terjadi misunderstanding. Cuman kita belum punya jalur ya Pak Kevin, mudah-mudahan saya bisa hubungi Pak Kevin dan pelapor yang satu ini lagi, saya kurang tahu, nanti saya akan cari jalan bagaimana kita bisa bertemu dan melakukan mediasi. Karena kita memang saat begitu saya dari hati ke hati menanyakan kepada klien saya, tujuannya justru dia mendukung solidaritas seluruh agama. Tidak ada tujuan sama sekali menghina. Masalah ini masalah harga dan
yang memposting ini bukanlah dia melaporkan dan baru Baik. melaporkan itu, karena yang membuat itu Meme, dan dia yang melaporkan si Meme inilah memposting pertama itu kepada Polda Metro Jaya. Kalau nggak salah ada 2 atau 3 laporannya. Tapi yang paling penting kita usahakan tetap suatu perdamaian. Oke. Pengen ketemu dan berdamai ya Bu Elsa ya. Gimana tuh Mas Kevin sebelum nanti berkasnya ini dilimpahkan ke pihak kejaksaan, kan masih ada waktu juga. Diterima nggak tuh ketika mau bertemu, minta maaf? Ya, seperti yang saya katakan dari awal ya, bahwa ini saya secara pribadi tentu sudah memaafkan ya Pak Roy ya. Tetapi kami maju ini kan sebagai organisasi, bahwa sebagai Dharma Pala Nusantara, kami juga mewakili beberapa umat ya, kelompok umat Buddha yang juga merasa keberatan dengan hal ini. Saya rasa jika ada upaya mediasi atau upaya-upaya yang memang saya tahu dari awal, jika memang itikadnya baik, tentu kan saya sudah sampaikan juga ketika kami hendak melapor ya kepada pihak Kepolda di awal tanggal 17, waktu itu tanggal 17 Juni atau Mei, saya lupa ya, Mei kalau nggak salah ya. Nah, kami juga tentu ketika Pak Roy Suryo dan pihak kuasa hukum ketika ingin mengadakan satu permintaan maaf, tentu hendaknya diadakan di forum yang lebih baik lah. Waktu itu kan beliau itu menyampaikan di media ya. Nah, saya tentu mengapresiasi kalau beliau itu bisa diselenggarakan di tempat yang lebih baik gitu. Waktu itu saya sarankan seperti itu waktu itu. Baik, Mas Kevin, kan ini dikenakan undang-undang tentang penistaan agama dan juga ITE. Mas Kevin lihatnya penistaan agama mana yang dilakukan oleh Pak Roy Ya, dalam kalau postingan meme ini? Pertanyaannya seperti itu kan jelas terhadap simbol agama Buddha ya. Unsurnya, Karena, Mas Kevin. Ya, karena yang disebarluaskan kan adalah gambar wajah Buddha Gautama yang telah diedit. Yang mana setiap umat beragama tentu saja tersinggung ya jika simbol utama atau nabinya wajahnya diganti-ganti gitu loh. Itu kan sesuatu yang tidak pantas. Dan itu wajah Siddhartha Gautama itu kan adalah simbol utama ya dari agama Buddha gitu. Oke, jadi lebih misalkan kalau kita mengganti kubah tempat ibadah ataupun teratai tempat dia duduk, itu kan masih bisa kita terima gitu. Tapi kalau udah mengganti wajah gitu loh, bayangkan aja umat mana yang tidak tersinggung gitu. Jika nabinya itu wajahnya diganti dan unsurnya kan bukan sesuatu yang sifatnya memuliakan. Tetapi kan ada kecenderungan itu kan sifatnya melecehkan atau menertawakan gitu ya. Oke, baik, apalagi ada tulisannya ya. Bu Elsa tanggapannya bagaimana? Apalagi ini melecehkan umat, dianggap melecehkan umat Buddha. Saya perlu tegaskan, justru yang mendeteksi semua karena ahli telekomunikasi itu sudah menemukan siapa yang merubah gambar itu. Jadi mohon ya, saya perlu luruskan bahwa klien saya tidak merubah itu. Klien saya hanya komentar. Dan kalau sudah maksudnya pernyataan maaf kan sudah kita ingin benar dari awal tuh pernyataan maaf pertama di publik, tapi kita ingin juga ketemu. Sebagian sudah kita ketemu. Cuman ketemu Pak Kevin dengan kelompoknya ini kita belum punya jalur. Oke, baik. Singkat saja Pak, Mas Kevin diterima nih kalau misalnya Bu Elsa langsung menghubungi? Saya menghubungi Pak Yusuf Hamka untuk ketemu. Untuk jalurnya, karena juru damai itu banyak sekali Pak Yusuf Hamka tuh bisa mendamaikan. Jadi, nah cuman mungkin karena Idul Adha ya Pak Yusuf itu agak sibuk. Sehingga saya sebetulnya udah menghubungi beliau ya Pak Yusuf Hamka. Karena di luar kota terus. Nah, kalau misalnya tahu Pak Roy ini, kalau misalnya, baik, Bu Elsa, kalau misalnya tahu kemudian ini meskipun di repost terus kemudian tadi sebelumnya tahu kalau ini bisa saja kalau saya repost lagi menistakan agama, kan seharusnya sudah tahu bisa diancar-ancar dari awal begitu. Hal ini tidak dilakukan gitu. Tapi kenapa tetap dilakukan oleh seorang Pak Roy Suryo? Tolong saya luruskan.
Yang merubah itu bukan Pak Roy. Tapi tetap di-repost, Bu. Tapi sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Penyampaian itu hanya memberikan suatu komentar bahwa kenapa harga naik masuk ke Buddha. Tapi so far lah kita tujuannya memang dengan hati tulus untuk berdamai. Kita nggak usah memperdebatkan itu. Ya kalau memang itu kita nyatakan maaf. Kalau memang nanti mungkin saya jalurnya gimana, mungkin jalur dari Bapak Kevin Wu, kita bisa mendatangi dan secara terhormat kita datang. Dan saya tahu dong, saya itu dekat sekali dengan agama Buddha juga. Baik, silakan tanggapannya Mas Kevin. Dari Himalaya pun datang, kita ketemu. Jadi kita saling menghormati. Baik, jadi, singkat silakan Mas Kevin. Ya, kalau yang pertama bahwa mungkin seperti yang tapi kita bisa perbaiki lah. Itu tujuannya memang tidak ada niat sama sekali. Baik, silakan Mas Kevin. Ya baik, seperti yang kita ketahui ya bahwa setiap umat beragama khususnya agama Buddha tentu mengedepankan cinta kasih, kebijaksanaan dan saling menghormati ya. Bahkan dalam agama Buddha itu bukan cuma sesama, bahkan terhadap semua makhluk. Jadi bahkan kami pun tidak bisa menyakiti hewan ya. Nah, itulah ajaran agama Buddha. Tentu dengan itikat baik, Bu, silakan. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa kami juga mengharapkan kalau memang Pak Roy itu sifatnya tulus, hendaknya kita adakan di tempat yang terhormat. Namun ini kita bisa saya tidak bisa mewakili seluruh umat Buddha. Tentu saya hanya bisa mewakili saya pribadi dan kawan-kawan yang merasa yang tergabung dalam Dhammapada Nusantara. Baik, pelapor masih membuka ruang untuk kemudian menerima para dan juga termasuk kuasa hukum. Terima kasih pelapor Roy Suryo, Mas Kevin Wu dan juga pengacara Roy Suryo, Bu Elsa Syarif. Sehat selalu.